Hitung-hitungan jelas. Terima kasih Pak Irwan yang telah memberikan kesempatan kepada kami personil BKSP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang menghormati Bapak Wagub DKI dan yang menghormati para pejabat eselon 2 dan 3 yang menyertai di lingkup dulu Pak, karena saya juga baru Pak Januari. jadi nama saya Asep Sukarno Pak. Saya juga baru Pak, beda 2 bulan gitu Pak. Iya. Jadi nama saya Asep Sukarno. Ada hubungan dengan mungkin orang tua saya mungkin pengagum Bung Karno ya. Bung Karno. Terus kemudian yang di sebelah saya ini Pak Ben Benyamin, ini adalah salah satu team leader di BKSP untuk nanti membuat satu grand design BKSP. Kemudian nanti kalau Bapak Gubernur dengan Pak Wagub menyetujui masalah penanganan banjir, kita juga ingin melibatkan beliau juga. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini Pak Yusuf Dayat, ini Kasubag bidang pembangunan transportasi. Kemudian di sebelah Polsek itu Pak Dani, ini Kasubag di bawah pemukiman ya, pemukiman dan pembangunan. Kemudian Pak Indra ini berasal dari DKI. Jadi kita di BKSP itu ada tiga personil, 3 staf yang dari Jawa Barat, dari DKI dan dari Banten. Itu konsepnya hibah ya, hibah sosial ya, hibah ya. Hibahnya hibah serikas Pak, yang dilempar di apa ekornya ditarik. Oh gitu ya? Ya. Oh gitu ya? Itu mesti dilapor. Nah, itu. Hibahnya kurang jelas kan. Makanya nanti. Kemudian Pak Agung itu dari Banten Pak, dia sebagai Kabag Kesehatan Sosial Kesrah. Kemudian di sebelahnya Pak Sarif itu Kasubagnya. Mari sudah. Bisa hari-hari udah nggak ada urusan lagi dengan wilayah. Sudah sibuk sini ya, dikaukan. Hanya seragamnya aja masih lagi. Ya itu sip tuh Bapak, berarti sudah menunggu identitas BKSP. Harusnya juga mesti ada ya. Sudah ada Pak lambangnya dulu udah ditandatangani 3 Udah ada, sudah. Hanya Belum dipakai Pak. Belum, justru ini lah kemarin hibahnya kurang jelas soalnya. Tidak lepas. Nah, jadi terima kasih Pak Wagub sudah menerima kedatangan kami, dan sebenarnya kami juga ingin sekali dengan Pak Gubernur karena menyangkut ini kan prinsip. Saya mohon maaf juga tadi Pak, jadi saya tugas Pak Gubernur, Ya, Pak Gubernur minta saya mewakilkan, Ya. beliau ada acara yang lain. Ya, jadi ya sebenarnya kami berharap juga gitu di Pak Gubernur dengan Bapak lah sekalian, jadi supaya apa terang benderang gitu ya. Biasanya jarang berdua Pak. Mau di apakan BKSP ini? Biasanya jarang berdua Pak. Iya. Nah, biasanya kita bagi. Iya. Tadi Pak Gubernur juga dari ruangan saya. Iya. Ini udah tungguin. Ya. Ya karena nanti begini Pak, kita ini dulu mohon maaf saja ini filosofinya dulu. Karena kami ini kan hanya pelayan Pak. Pelayan dari ke-13 pimpinan daerah, termasuk tiga gubernur DKI, Jabar, Banten, dan 9 bupati wali kota. Itu membentuk satu forum kerjasama yang dinamakan BKSP. Nah, kepengurusan BKSP itu bergilir Pak, tiap tahun sekali. Jadi
Ya 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali. Nah kebetulan tahun 2012 sampai 2014 itu bagian Jawa Barat. Nah ketua BKSP sekarang itu dijabat oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian nanti 2015 sampai dengan 17 itu Banten. 18 balik lagi ke DKI. 15 kami udah nggak ada di sini emang. Harapkan masih di sini Pak, supaya berkesinambungan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau setelah saya masuk Pak, tanggal 20. Begitu saya masuk tanggal 20 Januari Pak, kemudian diskusi dengan kawan-kawan, ternyata ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian di BKSP itu Pak. Yang pertama masalah kelembagaan, kemudian yang kedua masalah kewenangan, yang ketiga masalah pembiayaan, pendanaan, yang keempat masalah SDM, yang kelima masalah ruang lingkup, yang keenam sarana prasarana penunjang. Nah ini nanti dijabarkan yang lebih lanjut. Kami ingin sekarang ingin memaparkan dulu program kegiatan di Sekretariat BKSP tahun anggaran 2013 Pak. Jadi, baru bicara soal seragam, soal benar gitu, yang belum teknis. siapa? Pasti. Yang penting jangan sampai nggak jinak itu Pak dan Jogja satu itu. Siapa? Jadi ini dasar hukum pembentukan BKSP. Jadi, saya juga baru Pak ya. Jadi sama-sama apa? Dalam perjalanan mengenal Pak ya, dengan Bapak. saya baru BKSP itu apa? Saya juga baru udah tahu. Karena waktu itu kan ngajuin anggaran Pak. Ngajuin anggaran ya. Saya mau cari tahu ini apa jenis apa ini kan. Tahu kan? Ya. Jadi dasar hukumnya itu Inpres 13. Lewat aja Pak, saya udah tahu. Ya, Pak. udah. Bayang. Nah, Kita langsung bisa masuk ke kemudian, pokok ya, masalahnya ya, Pak. Karena saya udah ya, waktu anggaran itu udah Ya. itu udah tahu. lingkup. Ya. Ini ruang lingkup ini kita sepertinya terlalu gemuk ya. Dari mulai pengetahuan maupun masalah sementara tidak didukung dengan masalah pembiayaannya. Kemudian ini mengenai apa? Historis masalah kerjasama yang struktur organisasinya gitu. Nah, sementara di PP 50 tahun 2007 dan kemudian ada Permendagri nomor berapa 22 ya, nomor 22 tahun 2009 itu seolah-olah non struktural, jadi bukan perangkat daerah bentuk badan kerjasama itu. Jadi kita analogikan sebagai segitiga di bawah itu, di atas komunikasi, kemudian kerjasama dan koordinasi. Jadi terbalik kalau struktural itu mengedepankan ini akan kita polakan seperti ini Pak, karena dari tahun-tahun yang lalu itu tidak ada ini Pak. Jadi sekarang baru kita akan seperti ini, dari isu aktual mulai identifikasi analisis masalah, perumusannya, kemudian apa di sini ada Balik kepada kepala daerah sebetulnya. ya, Nah, ya kan baru Iya. bisa ada perintah SKPD ikut. Kan? iya. Nah saya sih berharap hasil-hasil pertemuan itu apa dirumuskan jelas. Nah itu kepala daerah diundang tanda tangan. Betul. Nanti juga kalau kita evaluasi ketahuan. Kita ngomongkan di pers, nggak apa-apa di media, Betul. bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan komitmen ini siapa, Ya. ini siapa. Jadi semua bisa lihat. Ya. Karena kita betul kita DKI banjir. Orang mampus pun kita ngurusin hilir, kambing beres kalau buruhnya tidak. Tapi masyarakat tidak mau tahu Pak. Ya. Kalau banjir ya gubernur wakil gubernur kan bodoh. Kalau jadwal waktu time schedule dia jelas Kelas itu. kapan harus lakukan ini, kapan harus jadi bikin list.
di UKP 4 itu ada Pak, untuk nilai menteri-menteri itu ada listnya Pak. Ya. Dia mana tugas DKI, mana yang Banten, mana yang kabupaten ini, ada listnya Pak. Ya, jelas. Jadi Bapak ini yang jadi seperti di atas kami Pak urusan nilai gitu Pak. Iya, harusnya. Nah, jadi Bapak yang menilai. Jadi tim Bapak yang akan menilai nih. Oh DKI ada PR-nya merah nih. Karena harusnya Juni Anda sudah selesaikan ini. Nanti kita komprehensif pers. Bapak kan independen kan. Iya. Nah, jadi seolah-olah seperti itu Bapak jalankan. Oh dana tidak mungkin kami kurangin. Jangan kurangin kebesaran nih. Wah, bukan bisa Pak. Ini udah wajib hukumnya Pak harus diturunkan ya sudah lolos gitu. Nah ini namanya juga auditor. Dulu waktu saya pimpin perusahaan saya, itu teman-teman saya pusing sama saya. Kenapa Pak? Perusahaan saya sama teman-teman perusahaan kita, perusahaan apa? Duit kita nggak ada urusan, untung-untung kita. Nah kami membayar auditor independen untuk mengevaluasi kerja kami. Lalu dia bebankan kepada kami, Bapak harus lakukan ini bagian ini masih kurang, ini masih kurang. Dia teman saya bilang, ngapain kamu diperintah orang? Ya itu supaya kita lebih baik. Jadi kami bayar orang ngajarin kami, mengkritisi kami. Kadang-kadang dia, ya istilahnya kami dipermalukan sebetulnya itu. Cuma tidak diekspos di media. Disebut kebijakan Anda soalnya salah, ini salah, terus penempatan ini salah, penggantian pegawai ini salah. Dia evaluasi. Nah kita antar teman ya malu kan. Kenapa malu? Ini kan saya yang putusin kemarin, merasa kita benar. Kita bisa berdebat sama-sama punya uang, sama-sama sadar kalau gitu ada yang mengevaluasi, ya kita ikutin. Nah ini kami DKI mau seperti itu Pak. Kita mulai lelang jabatan, kita mulai bikin sistem skor. Jadi tidak ada lagi orang dipindahkan dudukin jabatan itu karena dekat dengan saya. Bukan. Kalau sekarang kita masih tebak-tebak nih, ketemu ngomong, nah ini kira-kira ya kalau yang bisa kita masih pakai feeling nih Pak. Ya dia kayaknya mau main itu coba aja coba. Ya, tanya Pak Gubernur kan, gimana Pak Gub? Ya kayaknya boleh juga gitu. Nah kami inginnya tidak ada istilah seperti itu. Dia tidak perlu juga orang untuk terlalu dekat ngomong, tidak biasa aja semua. Ya bisa mengkritik, Bapak salah, Bapak ini tidak betul. Nah itu yang baru jadi bagus. Ide-idenya berkembang. Nah jadi DKI mengharapkan DKSP itu seperti itu Pak. Pak sampaikan saja apa. Nah yang penting poin-poin untuk menilai tugasnya apa itu jelas. Time schedule jelas. Ya sehingga bisa tahu kalau DKI belum di sini. Kan tidak mungkin kan, namanya juga DKSP kan tidak mungkin sendiri lakukan Pak. Harus bareng. Nah, jadi mungkin kabupaten ini tidak cukup dana. Bisa kita bicara sebagai Tangerang, kita mau buat tahan drop. Itu wilayah Tangerang. Kami kan tidak mungkin mengeluarkan dana PU untuk secara lintasnya tidak boleh. Ya bentuknya apa? Kami hibah. Tapi dikerjakan gitu Pak. Ada checklistnya apa. Nah kalau dia tidak bisa, mau cepat, kami bisa saja memerintahkan CSR perusahaan untuk lakukan. Tapi Anda bantu dong izin-izinnya supaya cepat ini masuk. Nah itu yang saya kira menurut saya gitu Pak ya, idealnya BKSP seperti itu. Jadi kita ada kerja ya Pak Kowak, Pak Bisa duit 10 miliar lebih ngapain? Seragam aja Bapak juga frustrasi dalam Belum Pak, belum yang 10 miliar. belum apa ya? Ini kan Baru idealnya ya. Baru mau. Kalau Bapak setuju. Kurangin, makanya kita mau tahu dulu, mereka kasih PR dulu, jangan punya dulu dong. PR ini disepakati belum lah gitu kan? Justru itu Pak, ada PR. Ya. Nah baru satu yang sepakat gitu. Gubernur Jawa Barat, nanti DKI baru Banten. Nah kemudian dilanjut Pak. Nah ini hasil dari 3 provinsi dan 9 kabupaten kota. Ini ada membuka Pak hasil pertemuan di Bandung dari di Banten ini kunjungan Pak Gubernur DKI di Jawa Barat sesuai dengan peningkatan anggaran untuk sekretaris BKSP di Jawa Barat. Kemudian pada saat serah terima jabatan BKSP ini dari Gubernur DKI Gubernur Jawa Barat 2011 dan ini juga ini sebenarnya beberapa hal ini sekitar Jabodetabek, kemudian perlunya rehabilitasi situ-situ di kawasan Hulu sebanyak 40 situ, perlunya pembuangan air yang berada di bawah
seperti kita kalau kita tarik benang merahnya ini adalah yang berkaitan dengan penanggulangan atau penanganan banjir. Nah, sebelum kita ke sana nanti itu yang ramai Pak nanti. ini kebutuhan anggaran besar 7,7 miliar, kemudian Pemprov Jabar 3 miliar dan Pemprov Banten sebesar 1,3 miliar. Nah, posisi sementara Pak sampai saat betul Pak. Ini belum ada Pak. Semenjak berdiri belum ada, jadi kita mau membuat grand design BKSP. Nah, termasuk yang tadi diutarakan oleh Bapak itu akan masuk ke dalam grand design itu supaya nanti jelas arahnya dan tujuannya kemana. Yang terpenting adalah nanti toolnya itu saling menguntungkan kerjasama antar daerah yang busway dan Kesra ini masalah kependudukan tadi, jadi ada output kemudian outcome dan benefitnya. Tadi Bu Vera menghendaki bahwa apa sih untungnya, nah ini ada ini sudah tergambar gitu. Nah, kaitan dengan ini, nah Permendagri nomor 6 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat BKSP Jabodetabek Jur ini menjadi tidak berlaku Pak. Kalau kita melihat urutan hierarki dari aspek dasar hukum gitu ya. Ada revitalisasi kelembagaan. Yang pertama, karena di dalam PP 50 tahun 2007 itu bahwa badan kerjasama ini dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama. Nah, sampai saat ini surat keputusan bersama itu tidak ada. Baru peraturan bersama. Kalau peraturan bersama dengan keputusan bersama kan lain. Nah, surat keputusan bersama mengenai BKSP dan bukan perangkat daerah. Kalau di dalam PP, ya. Sedangkan kami ini masih menganut kepada Permendagri nomor 6 tahun 2006. Jadi sekretariat itu masih perangkat daerah. Nah, itu masalah kelembagaan. Jadi itu juga perlu nanti kita pertimbangan seperti apa. Dan kedua, masalah kewenangan. Nah, kewenangan BKSP ini yang tadi saya utarakan bahwa baru hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi sampai pada kegiatan MOU dan PKS. Jadi perjanjian kerjasama. Belum ada tadi ke monitoring maupun evaluasi tadi seperti yang Bapak inginkan dan itu sejalan dengan BKS. Kemudian masalah pembiayaan. Pembiayaan ini masih mengacu kepada hibah. Nah, sementara kalau esensi hibah, kalau yang saya baca dari Permendagri 32, kemudian 39 yang terakhir, itu tidak bisa terus menerus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum jelas sharing pendanaan itu. Karena kalau ya jadi tiga provinsi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sharing pendanaan itu belum jelas. Nah, makanya ini kita nanti mungkin bisa masuk ke grand design itu. Nanti ada surat keputusan bersama antara pimpinan daerah itu, keputusan bersama daerah, masalah bukan perangkat daerah kalau di PP masuk TKD ini hilang. Nah, terus yang aneh juga ini dari tahun 2006 semenjak ada Permendagri ini, misalnya SDM di Jawa Barat itu untuk staf yang dari Jawa Barat belum ada induknya Pak. Nah, kalau yang DKI dengan Banten ada induknya, jadi yang staf BKSP itu induknya di Biro Tapom, ya Pak Nur. Ya. Nah, kalau Jawa Barat itu lepas. Jadi baru kemarin kita melayangkan surat ke Gubernur atau misalnya kalau BKD dan minggu kemarin kita dapatkan Pak, kita itu mau ditempatkan di
Itu salah satu apa ya kendala kami gitu. Kayak kami mau melangkah tapi merasa ini berat ini. Kita jadi supaya lebih cepat. Kalau ini kan bukan bicara teknis lagi, ini bicara apa lagi Pak? Yang penting komitmen aja. Bapak kasih kami PR, tugasnya apa, tentanya apa. Kalau dia kita hanya habiskan uang untuk administrasi aja. Tapi langsung aja kan, kayak tadi Bapak bicara soal kesehatan. Saya juga setuju. Baik supaya orang DKI yang lebih cepat ke rumah sakit di Tangerang. Karena tinggalnya di daerah Bintaro situ. Kalau dia datang ini, kan bicara orang susah. Orang susah pengobatan gratis, transport kan tidak gratis. Kalau jauh sedikit dia butuh jajan makan siang. Keluarga yang sakit di Optama, yang nungguin, kalau jauh biaya lagi. Jadi kalau dekat rumah, dia mudah. Tadi saya bicara sama Askes, tadi pagi baru rapat dengan Askes. Nah saya inginkan seperti itu. Dia orang kita, nanti yang dekat sana pun langsung kita kerjasama dengan Jamkesda. Ya orang kita bisa sama. Orang bapak pun kalau masuk ke kami, kita melakukan Jamkesmas dengan sistem tarif INA CBDGC. Jadi semua jadi jelas. Nah itu dia bisa sampaikan ke kami. Kita rapat, kita buat keputusan. Jadi semua ada notulen Pak. Terus masing-masing komitmen tanggal berapa Anda bisa laksanakan. Nah jadi cepat sekali Pak. Yang ini Bapak jangan segan aja, nggak mungkin kami menarik orang kami gara-gara tersinggung, tidak mungkin Pak. Itu untuk kerja. Jadi biar masyarakat yang menilai kepada daerah mana yang tidak komit, ya jelas PR ini kurang. Nah, jadi tugas Bapak itu sih Pak. Kami tidak keberatan kalau mau ngantor di balai kota, memang nggak nambah macet aja ke balai kota. Kita pengennya ya, tapi Sunter juga macet. Kan dari Jakarta masih ada rapat kan dia Pak. Bapak 7 orang ada honorer juga Pak? Ya. Honorer ada juga? PNS Honorer ada 2 orang. ada 2. Itu gedung tuh berapa besar ya? Itu 5 lantai. Dipakai buat apa lagi? Sebagian di lantai 5 itu poskonya Kepulauan Seribu gitu. Masih bagus ya, dulu. Masih bagus ada lift. Gedungnya perlu ini Pak justru lagi Luas tanahnya? Bentuk segi 5 gitu Pak. Ada kira-kira 1000 meter ya? Sekitar ada 3.000-an. 300-an. Jadi kalau luas yang lu bongkar bikin rusuh jelek. Bisa ya. Kalau segera PKP pindah ke balai kota, komunikasinya lebih gampang. Ikannya gitu. Udah cari yang Iya, ikannya langsung gitu. Satu lantai segini aja cukup Pak 7 orang. Kosong, 3-4 kosong. Nah, pindah aja dinas mana ke sini. 3 juga kosong, sebanyak kosong aja. Dulu Wagub itu kan di atas. Bisa. Maksudnya kosong-kosong di mana tuh? Dulu juga pernah di lantai 22 Pak. Segera dari Pernah dulu. tahun berapa dulu 94-an ya. Karena mesti pindah keluar kan. Ini kan tidak butuh teknis apa, yang penting kan koordinasi yang cepat. Nanti saya coba koordinasi untuk di ASN Pak. Sebenarnya nyaman ini juga dengan sistem fiber optic semua juga bisa sih. Kan memang supaya lebih cepat. Memang masalahnya kan kami cepat, kalau kabupaten provinsi lain lambat kan percuma juga. Itu yang repot. Yang dorong gitu. Ada kepentingan DKI lebih banyak. Tapi ada hal Pak, ini Pak saya mau sampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi yang beberapa waktu yang lalu. Itu memang kita mengalokasikan untuk hibah Pak. Kalau misalnya nanti implementasinya dalam hibah kita ada keuangan ya, hibah uang ya Pak Nur ya. Iya. Tahun ini kita alokasikan 45 miliar. Nah ternyata angka itu 60. Kosan 60. 60. Kabupaten Batang. Usulan memang 60 Pak, tapi di SK jadi 45 lagi Itu Pak. apa dia sekarang? Oh gitu ya? Iya Pak, hilang 15. Itu Bapak Dawe kerjaan. Masuknya itu di 45 Pak izin. Jadi sebetulnya angka itu kan angka yang sudah harus keluar dari program-program yang diusulkan di kabupaten kota itu.
permasalahannya adalah begitu kita tetapkan angkanya 45 atau 60 tidak bisa masuk pada anggaran murni yang ada di kabupaten kota, Pak, masuk di anggaran perubahan. Begitu masuk di anggaran perubahan dia tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan itu. Nah ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau nanti melalui sejauh optimalisasi BKSP, koordinasi dan sudah ada, itu kita sudah bisa usulkan, misalnya 2014, kalau itu sudah ada, kita sudah langsung masuk usulkan. Di mereka juga proses yang paralel bersamaan sudah masukkan, tidak terlambat. Seringkali terlambat, Pak. Jadi itu begitu pas mereka mau melaksanakan, belum lelangnya, belum semua, akhirnya nggak bisa. Jadi saat itu ada BKSP itu. Yang jadi sebelum anggaran dia putus, kita sudah susun tahun ini itu 2015. Kita minta berkali-kali angkanya dari kabupaten kota nggak pernah masuk ke kita. Jadi akhirnya Jadi yang masih cocok kantor sini Pak, jadi kita panggil semacam SKP di Ya. aja Pak. Ya pas mau ada hubungan, Ya. panggil lah Pak lebih cepat. ya, Saya kira sih seperti itu lebih. Saya mesti cek dulu kenapa alasan ditaruh ke Sunter. Mungkin supaya nggak recokin kita juga kan. Repot juga, kita jauh-jauh tuh. Mungkin ada niatnya juga gitu. Atau supaya ngerasain banjir gitu. dulu gedung itu memang dedicated untuk kerjasama Pak. Oh sebetulnya. Iya, jadi di KSP, terus kemudian diisi LG Aspak, semua Niatnya itu. Iya, makanya dibuatnya untuk mitra praja. Namanya mitra praja. Cuman perkembangan saat ini kan menjadi aksesnya menjadi karena Iya. jauh, macet dan sebagainya. Kalau tamu-tamu harus dijemput, Pak. Jadi kalau rapat jam 9 Pak, kita jangan berharap jam 9 mulai di sana karena belum pada sampai kan. Kalau dari kota mungkin lebih cepat ya. Iya, relatif kan ada Iya. kereta. Nggak biar apa semua langsung cepat. Ya waktu itu kan kerjasamanya baru 2 Pak, DKI masih jauh banget. Iya, apa? Nah sekarang setelah ada Banten, Iya. staf kami dari Banten ini Sulitannya sulit Pak. Dari Serang ke Sunter Pak. 4 jam. Nah ini dari 2006 sampai 2013 ini saya udah monitor gitu ya. Salah satu ya sekarang itu ada ini di Banten Pak. Jadi kalau dibilang ngapain kamu jauh-jauh ke sana kalau nanti akhirnya nggak ada apa namanya keuntungan gitu Pak ya. Saya juga jadi bingung Pak, sama Pak Asep, saya juga baru beda di 2 minggu 3 minggu ya Pak Asep ya. Cuma saya udah ditawarin sama gua itu udah 3 tahun yang lalu Pak gitu. Saya masih mikir-mikir gitu Pak. Nah setelah saya mau nggak mau harus ada di BKSP, kebetulan saya tinggal di Tangerang Selatan Pak. Nah saya selama ini nanganin banjir juga di Tangerang Selatan gitu Pak. Nah saya lihat gini Pak, apa namanya, kalau tadi ada pertanyaan untungnya apa gitu dari Ibu gitu, saya juga jadi bingung nih, ya kan? Gubernurnya, kepala daerahnya udah sepakat, kok dinas-dinasnya nanya, untungnya apa gitu kan? Nah sekarang masalahnya sekarang gini Pak, kalau saya sekarang tugas saya di sini 20 bulan lagi, tepatnya November 2014 Pak, itu giliran Bu Atut. Kalau Bu Atut masih ini Pak ya, jadi gubernur ya. Nah misalnya dia udah mulai di situ, pasti nanti apa namanya, apa kecenderungan ingin memajukan daerahnya dia juga pasti ada Pak, gitu Pak. Nah nanti makanya di sini Pak, lokasi dulu Pak, lokasi pilih yang daerah. Kalau memang dulu diciptakan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, pada waktu itu masih di Jawa Barat saja Pak, belum dipertimbangkan kalau staffnya dari Serang gitu Pak. Nah terus permasalahannya juga, saya kira kalau permasalahan nanti sambil jalan Pak ya, tapi bagaimana kantor ini bisa berjalan gitu Pak. Status pegawaiannya juga kalau memang saya ada satu mingkalnya di biro pemerintahan ada, tapi tetap aja begitu diserahkan hibah gitu Pak, inspektorat dari Banten sendiri nakut-nakutin saya gitu kan, hati-hati gitu kan. Ini gimana sih, badan sudah jadi, hibah udah ada, inspektoratnya nakut-nakutin gitu kan. Kalau memang nggak reda ya stop aja gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang udah dibatasi sampai tahun ini aja hibahnya, tahun depan dibandingkan lagi. Tapi kan bukan kapasitas saya, bukan pelaksana Pak. Sebetulnya dari kepala daerah yang udah tanda tangan di situ gitu Pak. Itu belum ada skema ini sebenarnya. Iya. Itu tidak jelas ya, soal keuangannya tidak jelas ya. Iya. Setelah dihibah sebagai SKPD juga tidak bisa, karena lintas. Iya, karena SKPD siapa? Kecuali ya kalau mau bisa, kita memanfaatkan undang-undang daerah khusus. Hanya DKI juga.
Sebenarnya lebih cocok ini sebetulnya kalau mau APBN yang kasih sebetulnya. Kalau APBN ini tapi resmi ini mesti jadi disahkan DPR atau dengan Kepres. Baru bisa. Kalau seperti ini kesepakatan kita. Mau di Perpres 54 itu kan ada yang apa? Penataan ruang kawasan Jabodetabek. Beda dengan ini, Pak. Enggak, tapi di situ disebut untuk sebagai koordinator untuk pelaksanaan tata ruangnya itu difasilitasi sama badan kerjasama yang dibentuk gitu, tapi sampai sekarang belum dibentuk gitu. Berarti ini aja kita anggap. PMU di Dijen Tata Ruang Kementerian PU juga ada Pak, PMU Jabodetabek. Iya. Ada. Justru yang di UKP 4 kemarin saya Malah diskusi. itu yang lebih eksis dan Diskusi ya. Memang ini jadi makhluk berbeda dengan yang di konsep pusat. Saya sampai begini Pak. Ya pusat kan punya konsep ini kan. Dianggap beda sama ini Pak. Makanya Pak, kalau ada badan kerjasama ini ada perpresnya mungkin bisa ada kucuran APBN gitu Pak. Iya. Kerjasama ini. Ya udah Pak, kita ngarap itu susah Pak. Apalagi sibuk politik 2014 ini Pak. Maksud saya sekarang kita aja. Saya pikir buat kami DKI selama belum dilarang hibah kita tutup sebelah mata aja Pak. Kita jalankan. Itu pertama soal dana. Ya, yang kedua bagi kami DKI, Bapak dari daerah lain jangan khawatir berpikir kami akan memegang seperti imperialis nih. Semua bisnis mereka dikuasai. Sebenarnya sudah bagus. Ada bicara soal pemotongan hewan, pengolahan segala macam itu, ya jangan di kami. Tapi kan Jakarta urusan potong ayam, potong hewan itu. Bapak tinggal bagi saja mau di mana. Nah, wilayah Bapak. Tapi kalau kita bicara wilayah Bapak, kan Bapak masih tentukan di mana. Bapak mau bangun bagaimana, terus kesulitannya apa? Ya mesti Bapak yang hubungkan di kabupaten sana, Pak. Kesulitannya apa? Oh kami tidak punya mesin potong. Ya sudah, kami bongkar aja mesin kami misalnya. Ke produsen di sana, kami hibahkan ke daerah Bapak. Langsung pasang Pak, dengan cuma bicara bongkar rumah pemotongan hewan gitu kan. Ya kami bongkar saja Pak. Sederhana Pak. Ya Bapak jangan berpikir kami mau kuasai semua. Misalnya sama seperti misalnya contoh di daerah apa tuh? Yang beras itu, Sebelum Kerawang, Subang. Misalnya Subang. Ngapain kami taruh sentra beras kami logistik di Jakarta, di Pinang, gudang itu besar. Kami bisa bikin rumah yang mungkin bisa lebih bernilai. Nah jadi ya sudah. Yang penting pemerintah Subang ada jamin nih logistik beras stoknya. Kita penuhi. Kalau yang meragukan, kita buka PT bersama misalnya. Kita tahu PT kami ke sana, kita sama-sama join punya saham misalnya. Ya, bikin gudang di sana, sediakan lahan. Ya, PR-nya sana seperti apa? Harusnya seperti itu, Pak. Nah itu yang bisa saya bayangkan gitu, Pak ya. Jadi Bapak jangan khawatir, kami bukan imperialis, Pak. Kami mulai sekarang kami ingin membagi bisnis-bisnis ini keluar. Nah sama seperti kemarin saya panggil misalnya yang punya Mega Mall Bekasi. Nah saya panggil, ketemu mereka, tolong Anda bisa tidak kasih tarif yang murah ketika orang park and ride di tempat Anda. Kita akan teruskan sampai ke mall. Supaya video busway itu Transjakarta kami sampai ke sana. Kalau kami kurang, Anda boleh usahakan bis, kami kasih izin masuk. Bogor juga pernah diskusi sama kita. Anda mau masuk ke Jakarta, kita kasih. Anda bikin dari diskusi di sana. Nah, cari mall di mana untuk masuk. Sederhana, tinggal Tangerang sekarang. Mau yang di mana? Tangerang. Misalnya kita putuskan di BSD yang banyak perumahan atau mau dari mulai Tangerangnya dan Bogor. Ya bisa tadi dari Tangerang, tidak bisa dari Bogor. Ya Anda mau yang mana? Ini malah ada kebutuhan, kita bukan cuma bisa, ini ada hitungannya Pak. Volume kendaraan yang lewat sini ada hitungannya. Nah, ya sudah, kalau mau dua ya kita bikin dua. Kalau yang Tangerang begitu luas, harus bikin 2 pintu untuk masuk ke Jakarta, ya kenapa tidak gitu? Ya kita kasih. Nah yang penting arogansi kepala daerah ini harus bisa kita hukum. Kita harus pakai media ini. Nah yang bisa menentukan bukan saya, tapi musuhan. Jadi yang mengatakan nih kepala daerah ini brengsek nih, sombong nih, udah dikasih data masih itu.
BKSP. Betul. Tapi yang ngomong kalau yang pas mau ngomongin yang kabupaten kota Tangerang, jangan yang orang kota Tangerang ngomongnya. Iya, yang lain. Yang dari mana? Dari Jawa Barat gitu loh. Yang mau ngomongin Banten, jangan yang Banten, bawa ditarik loh Pak. Bawa dipecat langsung Pak, ditarik nih. Yang ngomong, ya, tapi jangan Jakarta Pak, karena Jakarta ngomong apapun pasti selalu jadi kambing hitam Pak. Pasti kami selalu dianggap sombong, karena kan biasanya gitu Pak. Kalau yang lebih besar itu ngomong apapun, sombong lah, macam-macam kaya, itu repot. Ya kami ini ngomongnya BKSP. Jadi prinsip kami kalau memang masuk akal, kami ikut Pak. Punten Pak, ini soal kembali madu karya di PU Pak, di Kementerian PU, di Dinas PU dan Lingkungan Hidup terakhir Pak. Saya ikut jadi tim teknisnya sidang AMDAL-nya Waduk Karya. Berikut kelayakannya pipaisasi ke DKI lewat Tangerang Selatan. Nah, saya langsung aja nih Pak, ini saya pikir harus ada satu proyek atau dua proyek yang bisa menilai BKSP itu ada eksis gitu Pak. Nah, saya minta juga masukan dari Bapak. Mungkin kalau saya mikirnya gini Pak, ini studi kelayakan atau kajian AMDAL-nya sudah jadi ya Pak ya. Saya mengundang pipanya itu Krakatau Steel ada pabriknya Pak, diundang juga gitu Pak dalam satu forum gitu Pak. Nah di situ langsung ya sebelum ada acara itu udah ada perhitungan dulu Pak, kira-kira investasinya berapa, menyangkut harga jual dari air bakunya itu sendiri Pak. Nah mungkin nanti nggak hanya Krakatau Steel, mungkin ada dari bakery piping atau dari mana ya, yang jelas pasti dari Bu Atut ingin Krakatau Steel yang ada di situ yang ikut andil gitu Pak. Nah, apakah cara-cara seperti itu juga bisa dilakukan Pak? Biar ada jawaban yang pasti gitu. Jadi nggak hanya obrolan udah selesai, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu Pak. Itu yang saya maksud Pak, ini sebenarnya wewenangnya itu tidak ada Pak. Seolah-olah tidak ada Pak. Jadi Bapak harus mempunyai asumsi seolah-olah Bapak berkuasa atas 3 provinsi dan 9 kabupaten kota. Itu yang saya harap BKSP seperti itu Pak. Jadi apa yang Bapak pikirkan, dasar hukum nggak usah dipikirin Pak. Ini kan soal komitmen. Ada apa ya? Ada naywatu ya. Nama itu. Ada niat apa tidak? Bapak ini gitu Pak. Dengan BKSP ini. Ya, jadi maksud saya BKSP kerja jangan selalu pikir dasar hukum kami tidak kuat. Dasar hukum kan juga dikerjain orang kalau dia nggak mau nurut Pak. Dengan arogansi otonomi daerah tidak ada gunanya Pak. Presiden juga tidak bisa apa-apa. Nah yang saya harapkan BKSP itu seperti itu. Bapak lupakan dasar hukum. Bapak anggap Bapak berkuasa. Bapak punya grand design ini harus dibikin. Bapak punya grand design seperti ini. Bapak perintah kami Pak. Nah, kami kasih Bapak kantor di daerah sini. Setiap satu bisa datang sama saya, perintah saya. Jakarta harus lakukan ini nih. Ya, kita tinggal kaji. Sewenang-wenang atau memang saya gitu. Kami tidak ada kepentingan urusan rakyat kok Pak. Orang Bogor, Tangerang, Bekasi semua juga sama-sama rakyat Indonesia. Urusan apa kami gitu Pak? Ya kami ya sama-sama harus ini. Bukti juga orang Jakarta yang kerja tidak mampu beli rumah Jakarta sekarang Pak. Harus beli rumah di sekitar tempat Bapak juga. Nah itu tidak bisa lagi mengatakan ini bukan orang saya, bukan KTP saya. Tidak ada urusan Pak. Berarti saya bilang sama kesehatan, kalau orang sakit dari seluruh Indonesia, kamu tidak boleh KTP apapun. Terima, obatin. Nanti mau kita cari bayarnya pakai mana. Sederhana kan Pak? Kalau kita bilang, oh dia bisa. Nah kecuali yang PKR ini bisa masalah. Kayak rumah susun bisa masalah Pak. Kalau orang dari Bapak datang terus ke sini dagang, tinggal di emperan terus minta bagi tanah, wah kami pusing nih Pak. Dudukin waduk. Nah itu kita masih duduk. Makanya saya inginnya Bapak anggap seperti itu Pak. Grand design Bapak bikin, Bapak anggap Bapak berkuasa penuh, tinggal perintah, terus Bapak sini banyak wartawan Pak. Kami kasih konferensi pers khusus ke Bapak. Bapak tidak ngomong. Sultan nggak ada wartawan datang Pak. Kalau di sini paling kontak, ya bisa masuk YouTube lagi. Biar rakyat mengadili kita. Nah, dia Bapak kan ngomong udah ada grand design, Bapak bilang ini PR-nya DKI seperti tadi soal waduk. Bapak udah hitung, Bapak sudah hubungi kan tugas Bapak kan penghubung juga Pak.
Bapak sudah tahu izinnya masih mana. Jadi dari Tangerang Selatan izinnya apa, waktunya kapan harus keluar izinnya, Bapak bikin. Jadi itu jelas. Nah, panggil rapat, setuju, kasih PR. Ya Bapak ini kasih kami PR, Pak. Kalau dia lakukan, Bapak konferensi pers. Jakarta bohong, ngomong doang. Ingkar janji. Kira-kira begitu kan? Jadi jelas, Pak. Nah, kalau saya harapkan BKSP seperti itu. Kalau ada kepala daerah yang arogan, maka Bapak kan pegawai kami yang hebat. Berarti dia nggak ngerti jadi pejabat. Dia bukan pelayan. Dia tidak mengerti kenapa ada BKSP. Lebih baik suruh dia keluar aja, Pak. Kalau dia tidak ada dia tidak bisa. Jadi itu ngomong ke konferensi pers segala macam, suruh rakyat sana kita main politik, jangan pilih dia lagi, singkirin aja sekalian. Gampang, Pak. 5 tahun jabatan, Pak. Ada macamnya singkirin. Kalau masih kurang aja suruh PPATK periksa kas dananya semua ke mana. Tangkap suruh KPK. Kelakuan pejabat seperti itu. Sampai cari tahu rumahnya di mana, istrinya berapa. Cari tahu semua. Oh itu. Kalau saya mau BKSP seperti itu, Pak. Kalau tidak, Pak, sampai kami turun, Pak, sampai Bapak pensiun, Pak, ini cuma ngabisin uang aja, Pak. Percuma, Pak, Bapak juga panas banget, Pak. Yang rajin juga jadi malas. Yang malas ya keenakan, ya duduk-duduk aja. Pensiun dipindah sana. Lama-lama BKSP ini tempat nyingkirin pejabat yang kita nggak mau pakai, Pak. Iya kan? Kita tidak mau, kita ingin betul-betul BKSP eksis, berkuasa, ada visi misi jelas. Saya lebih setuju memang kalau tidak ada hambatan yang lain ya, kecuali memang kita sengaja singkirin ke sana, saya tidak tahu. Kalau memang tidak ada niat Jakarta menyingkirkan, sebetulnya di balai kota kantornya lebih enak, Pak. Jadi setiap saat bisa konferensi pers. Pak ngomong aja, Pak, seenaknya, Pak. Dan bisa menilai ya. Kasih tahu, dan semua ada dasarnya. Rapotnya jelas, Pak. Ada rapot, ya Bapak seperti UKP 4 bagi seluruh kabupaten kota gitu loh. Ya ada tugasnya apa, Bapak yang rancang mau apa. Ya kan, kalau bisa lintas ke pemerintah pusat, ya kita rame-rame tugas siapa. Kayak kereta api, urusan kita Pak, tidak pusat tuh Pak. Udah bertrek, udah pusing kita kereta api Pak. Ini udah pemerintah pusat, udah ngomong Kementerian Perhubungan. Ya, tadi kalau kita bicara soal yang sederhana misalnya ya, semua villa ya hulunya Ciliwung, itu kan tidak ada IMB sudah Pak, logika Pak. Tidak ada IMB ya Pak. Tapi kabupaten Bapak kan tidak mampu juga membongkar ganti rugi. Bongkar juga ya macam-macam lah, ada takut, nggak ada IMB. Nah, caranya bagaimana Pak? Bapak kasih tahu kami Pak. Kita beli Pak, misalnya villa-villa itu. Kami beli Pak. Tidak ada IMB. Yang minimal orang itu digertak, kamu dibongkar. Apa dibeli? Ada dibeli. Harga sesuai dia tidak merasa rugi juga kan, dia bangun villa kan. Ya, ada yang lebih mudah Pak caranya. Gimana? Identifikasi villanya siapa, Umumkan. umumkan di media. Ya itu BKSP. Iya. Sudah. Biar masyarakat harus punyanya siapa. Nah, kami juga tidak mau merugikan dia. Ada jualannya villa Anda, tanah Anda. Ada sertifikat atau tanahnya girik atau apa. Kami mau beli, lalu kami mau, ini konsep kami yang pikiran yang berapa bulan di sini. Jadi kami mau beli villa-villa itu, tentu dengan harga ganti tidak rugi lah, yang pas standar lah nilainya. Kita beli, bongkar Pak. Kita habis beli kita bongkar. Lalu yang air-air kecil kita bikin dam-dam kecil itu kan. Lalu petani-petani Bapak oleh kami yang kasih dia garap jadi petani di sana. Kita hijaukan, kita bagi hasil Pak 80 untuk penggarap Pak, kami 20 aja. Konkret. Nah, jadi kan jelas. Jadi itu kita lakukan. Nah, lalu kita bicara biopori. Capek lah cerita biopori. Ini orang tidak mau. Yang konkret saja Pak. Cari petani di daerah hulu yang tidak punya sumur, tidak punya bak air. Yang tidak punya Pak. Data berapa nama Kabupaten Malang melakukan. Kalau tidak kita lakukan. Suruh dia bikin sumur. Mau 5x5 atau 10x10. Ya kasih 1 juta 2 juta juga petani seneng Pak untuk dia ganti ongkos dia nyangkul kan, dia cangkulin. Jadi hujan
kemarau dia punya sumur. Iya benar, ampun. Jadi di Jawa Barat di atas ini semua bisa lumu-lumu aja kita bikin. Kita bikinnya kecil-kecil, yang ini yang nyata. Sungai-sungai kecil yang masuk ke Ciliwung, kita bikin dam. Bikin dam-dam kecil. Parkir. Saya kira dam-dam gitu Pak, tidak lebihnya 100 juta Pak. Terus seluruh orang sana kerjakan. Nah, jadi BKSP mulai tentukan ini tugas siapa, izin dari mana. Lalu ini pengalihan aset ke kita kerjakan hulu seperti itu Pak, yang sederhana Pak. Kalau Waduk Ciawi, wah itu berebut lagi soal PBN, semua capek kita Pak. Mau bebasin di rumah seperti apa? Itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi Bapaknya bisa jalankan. Ini kan bukan membatasi Bapak soal Waduk Ciawi. Maksud saya BKSP harus diisi dari orang-orang yang visioner Pak. Itu dibantu dengan pihak konsultan. Bapak bayangkan tanpa undang-undang Jabodetabek yang dihendaki dari Pak Sutioso dulu kan begitu. Kalau ke DPR RI mah capek punya Pak. Nah, jadi sudah, nggak usah dasar hukum, Bapak anggap berkuasa sekarang Pak. Saya kasih kuasa hari ini Pak. Bapak anggap berkuasa. Bapak perintah kita kerjakan. Mantap. Ya, soal seragam baju terserah lah. Bapak mau warna pink juga. Batik itu urusan kecil aja. Ya, saya kira masih pakai baju seragamnya masing-masing juga baik. Cuma mungkin ada satu hari Sama. yang kan kita Senin, Selasa, Rabu masih sama. Nah, mungkin Kamis yang Bapak bikin khas bajunya Bapak. Mau batik apa? Kalau Jumat kan memang batik nasional. Jumat udah, kalau kami ya koko. Tapi kalau secara nasional itu batik. Nah, mungkin Kamis itu yang khas. Biasanya kan Kamis yang dipakai khas daerah atau unit yang bersangkutan. Kalau kami pas sholat Jumat supaya bareng lah gitu. Nah, jadi itu ya. Saya kira itu Pak ya. Saya ada rapat lagi satu Pak. Ya, ini Pak. Tinggal keputusan kesimpulannya. Kan sudah kesimpulan sekarang Pak. Kesimpulannya pertama. Bapak pindah kantor. Kesimpulannya kalau mau diaturin. Kedua, Bapak berkuasa. Ya. Anggap Bapak yang perintah kami. Maunya Bapak apa gitu loh. Kita tidak ikutin. Lalu ketiga, Bapak bikin checklist seperti UKP 4. Siapa yang sudah lakukan? Jadi ada rapotnya, ketahuan. Tugas ini belum. Bapak konferensi pers, Bapak lakukan dengan media. Maksudnya gini Pak. Saya potong dulu. Ada kegiatan kita yang harus kita sinkronkan. Artinya ini dalam rangka roadshow untuk kesepakatan masalah kegiatan. Tadi terima kasih. Itu Bapak atur aja Pak. Bapak atur aja. Bapak mau roadshow, Bapak mau panggil kami tangan, Bapak mau apa saja, Bapak bikin saja. Pokoknya Bapak jangan merasa Bapak di bawah kami gitu Pak. Sekarang Bapak kami kasih kuasa di atas kami. Siap. Lebih jelas. Ya. Oke, jadi tadi yang saya tangkap itu karena ini kegiatan ini berkaitan dengan pendanaan. Yang pertama mungkin kami akan melaksanakan pembuatan Grand Design BKSP. Yang kedua ini mungkin akan melaksanakan juga kegiatan Grand Design penanganan banjir. Itu dulu dua itu Pak yang akan ini. Selanjutnya Pak, saya potong Pak ya. Soal pemakaian dana kami udah hibah, ya Bapak susun aja versi Bapak. Kan begitu. Nah, kalau hibah dia cukup, nanti kita tinggal lihat. Nah, biasanya hibah juga kan kami mesti tahu kegiatannya apa. Biasanya Bapak bicara tentang mau desain total banjir. Mungkin BKSP tidak perlu desain lagi, hanya mengkompilasi data-data yang ada di PU segala macam. Kompilasi. Maksudnya itu Pak. Iya. Jadi bukan membuat desain baru. Ya, kalau cuma mensinkronisasi semua master plan yang masing-masing daerah. Bapak tinggal bikin saja Pak. Nanti paling jatuhnya biaya berapa, kurang berapa, apa nanti di anggaran perubahan. Nah kan kemarin kita belum kenal kan Pak. Bapak juga tidak mengajukan untuk apa dana ini. Ya kalau tidak ngajukan untuk apa ya kami pasti tidak setuju. Jadi kalau mengajukan langsung sudah kegiatan sama RAB semua ada. Nah tentu kami bisa koreksi. Biasanya yang kami koreksi itu bukan mengoreksi program Bapak, kalau kami lihat bagus. Yang kami koreksi mungkin harga satuannya Pak. Jangan sampai beda jauh dengan yang kami kan. Kalau markup pasti kami coret Pak. Kita agak kejem Pak soal markup Pak. Ya kita transparan. Bapak bisa lihat Pak, ini kita sudah mau siapkan di Jakarta Goa ini
Bapak bisa tahu sampai harga kue ini berapa di DKI, Bapak bisa baca di website. Sampai satuan ketiga, Pak. Kita keluarin, Pak. Jadi ini SKPD kita tuh hati-hati sekali di Jakarta. Sampai satuan ketiga, Pak. Sampai harga aqua kita beri berapa, orang bisa tahu. Kita buka. Nah ini yang kita lakukan di DKI. Jadi tidak ada lagi orang yang kantor juga bebas, Pak. Saya tidak punya ruangan di sini, Pak. Saya hanya punya meja numpang di ruangan besar saja. Karena semua orang bisa masuk ruangan saya. Ada saya, tidak ada saya, tinggal dudukin aja, Pak. Aktivis datang duduk aja, Pak. Masing-masing di mejanya, Pak. Nah, jadi itu, Pak. Ya saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya khawatir kalau Bapak masih menggunakan paradigma lama. Justru nggak Pak? Bapak hanya persepsi, Bapak ketakutan dasar hukum. Anggap punya hukum sekarang, Pak. Pak, untuk boleh kasih saran sedikit, Pak. Sebentar Bu, mungkin ada ini dulu. Sedikit aja, Pak. Saya sebenarnya berharap BKSP ini kurang muncul gitu, Pak, di forum-forum pemerintah pusat gitu. Padahal kita punya MP3EI, punya MPA, Jawa Barat, semua provinsi hadir, tapi nggak pernah kelihatan di BKSP. Jadi gimana caranya supaya muncul di forum? Tapi kan itu tadi Bu, gunanya Pak Sultan untuk mensinkronkan semua program yang ada di pusat sama seluruh provinsi. Makanya tadi habis ini BKSP ngomongnya jadi hebat. Bapak masuk TV terus, Pak. Bapak bilang bupati ini nggak beres. Wah, iya, Pak. Ini nggak mau beres, Bapak bisa nyalon juga, Pak, jadi bupati, Pak. Bapak bilang kan, kalau saya yang jadi bupati. Pak, kecil kalau bupati. Gubernur. Ini mah gubernur. Ya kan, jadi bisa ngomong kan. Tapi Kadang baru tidak terpilih, Pak. tiga provinsi Masih saja. lama. Masih lama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya garis bawahi, Pak. Ada tadi Bapak bilang sebenarnya Jabodetabek itu kan sebenarnya harus ada kontribusi pusat. Sebenarnya instrumentasi struktural sudah cukup, Pak. Yang bicara Jabodetabek Jur itu kan sejarahnya itu kan gara-gara pendekatan kewilayahan yang struktural itu, Pak, produk hukum gitu yang struktural sifatnya. Sangat hierarkis koordinatif tadi itu loh, Pak. Tapi nggak mampu kan, Pak. Makanya dengan otonomi daerah ini kita melakukan aliansi, Pak. Jadi sifatnya lain, tidak lagi koordinatif, tapi kita membangun jejaring kan ya. Beda jadinya. Nah kalau udah beda ini kekuatannya justru di komitmen yang Bapak tadi sampaikan. Begitu ada komitmen, ini hukum apapun orang udah komit, pasti beres, kan gitu. Kau lagi juga ada komit ditinggal. Itu bukan wilayah kami loh, Pak. Nah, itu yang bahaya, Pak. Dasarnya kita udah cukup dengan pendekatan yang struktural tadi, Pak. Orang ibu kota negara aja ada undang-undangnya. Undang-undang ibu kota negara udah ada. Pancasila dilanggar kok, Pak. Jadi saya setuju, Pak. Bapak sebagai motornya juga menggerakkan juga kawan-kawan yang lain karena bentuknya jejaring. Saya juga tidak begitu setuju dengan kalau ini dibilang BKSP di atas, bukan. BKSP itu memfasilitasi, memediasi, moderasi, advokasi. Ya, maksud saya gini, Pak. Maksud saya, Bapak harus mempunyai persepsi. Ya. Bapak itu di atas kami seperti guru. Ya. So, komitmen di kami. Kalau Bapak persepsi terus nunggu kami, nunggu Bapeda kami, Bapak bubarin, Pak. Jadi Bapak harus di atas kami. Jadi Bapeda kami punya hasil semua, Bapak kumpul semua Bapeda, Bapak di atasnya kami. Bapak baru sinkronkan, baru ini salah nih, ini udah lakukan nih, harusnya ini yang kamu lakukan. Jadi Bapak yang mengontrol Bapeda kami. Jadi DKI tidak perlu nih punya perencanaan bikin pemotongan hewan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kenapa dia kasih Tangerang bisa gitu? Karena DKI tidak perlu nih membuat rumah susun di sini. Karena lembaga kerja di sini cuma di sana. Nah, jadi model-model ini. Karena Bapak bilang sama saya, Pak, ini banyak sekali penduduk kami dari Pulau ini yang kerja di Jakarta sini. Bisa nggak Bapak cari tempat? Oh, kami cari tempat, Pak. Kami bangunkan rumah susun murah. Jadi dia weekend baru pulang ke Bapak. Jadi ini yang Bapak kontrol Bapeda kami, Pak. Nah itulah saya ingin garis bawahi, Pak, justru setiap daerah termasuk DKI itu bisa menggunakan ini sebagai instrumen yang sifatnya dinamis, Pak. Betul. Tidak terlalu prosedural, birokratis, formal, tapi justru dinamis. Nah ini sayang kalau nggak digunakan, Pak. Betul. Jadi kalau anggarannya mohon maaf hanya ecek-ecek, ya jadinya ecek-ecek, Pak.
Enggak, sekarang ini soal anggaran itu urusan kedua. Yang kami belum lihat itu kan BKSP ini apa sih? Rencana kegiatan actionnya apa? Karena itu mana nih Pak? Kan tugas Bapak kan jadi kayak agent. Bapak kasih tahu saya, Pak, ini bisa Pak Wahidin nih, dia Bapak pengen tanggalan seperti ini. Ya kami bisa mengundang beliau makan siang, makan malam kepada bupati atau wali kota sana. Saya undang makan siang atau makan malam difasilitasi oleh Bapak. Ya kami yang bayar Pak, yang khawatir. Ya kita makan, ya kita diskusikan supaya beliau komitmennya ada. Itu aja Pak. Tapi kan sebelum kami ketemu, saya ketemu Pak Wahidin misalnya. Saya kan mesti ada PR dari Bapak. Apa yang saya ingin rayu beliau supaya bisa lakukan. Nah, sekarang ini terus BKSP itu tidak pernah kasih data itu. Ya, itulah kira akan membuat. Hanya ngomong anggaran-anggaran saya ready Pak, anggaran-anggaran Pak. Tapi kalau ini benar Pak, istilahnya saya main politik Pak, Bapak minta pulsa 5.000 saja sama saya Pak, saya tolak mentah-mentah. Karena semua orang tahu nomor telepon saya. Tapi kalau Bapak memang butuh 10 juta, butuh susah, saya kasih Pak. Kalau 5.000 saya tolak, tidak mau pilih, tidak usah pilih Pak. Itu cara kami berpolitik Pak. Jadi jangan bicara uang Pak, Bapak bicara, jangan mesti geser lagi. Saya pun geser terus tidak lama ya. Saya tahu jam 1 Pak, mesti. Saya mohon maaf Pak, kita udah ketemu kok sudah tinggal kita tunggu aksi dari Bapak. Bahasa Indonesia kan aksi ya. Terima kasih Pak ya. Saya mohon maaf Pak, saya harus geser lagi Pak. Terima kasih ya. Nanti udah pakai seragam baru foto Pak. Siap.